Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, dan tetap semangat. Kita bertemu lagi dalam BDR untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada perjumpaan kali ini, kita masih membahas tentang teks berita, khususnya kaidah kebahasaan berita. Mari kita belajar dengan semangat, meskipun masih dari rumah. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan pembelajaran yang ketiga. Setelah pada minggu lalu kita sudah membahas tentang struktur teks berita. Mari kita tengok kembali materi pembelajaran minggu lalu, yaitu struktur teks berita. Kita ingat kembali bahwa struktur teks berita terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Struktur berita disusun berdasarkan kepentingan informasi. Informasi paling penting disampaikan di awal berita atau paling atas. Semakin menuju akhir atau ke bawah, informasi semakin kurang penting. Prinsip inilah yang dikenal sebagai piramid terbalik. Sedangkan informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita. Bagian awal atau paling atas merupakan bagian pokok. Bagian menuju akhir atau ke bawah merupakan perincian-perinciannya. Lebih jelasnya bisa disaksikan dalam bentuk bagan seperti ini. Inilah gambaran piramid terbalik. Struktur teks berita dimulai dengan kepala berita yang terdiri dari judul dan teras berita. Teras berita merupakan paragraf pertama. Kemudian tubuh berita dan diakhiri dengan ekor berita. Ya, inilah yang sudah kita pelajari pada pertemuan terdahulu. Sekarang mari kita bahas tentang kaidah-kaidah kebahasaan berita. Materi ini bisa juga kalian pelajari sendiri dengan membaca buku pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 8, halaman 15 sampai dengan 18. Bamboleo, bamboleo. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo. Apa saja kaidah-kaidah kebahasaan berita? Ini gambarannya. Yang pertama, di dalam teks berita kita temukan penggunaan bahasa baku. Kemudian penggunaan kalimat langsung, penggunaan konjungsi bahwa, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat, penggunaan konjungsi temporal dan kronologis, dan kita temukan juga penggunaan kata kerja mental. Ya, inilah kaidah-kaidah kebahasaan atau aturan-aturan kebahasaan yang kita temukan pada sebuah teks berita. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Apa itu yang dimaksud dengan bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, fungsi keterangan waktu dan tempat, konjungsi temporal dan kronologis, dan kata kerja mental. Bahasa baku.
Baku sama artinya dengan standar. Standar berarti beraturan tetap. Jadi aturannya pasti tidak berubah. Bahasa baku berarti bahasa yang beraturan tetap atau bahasa standar. Bahasa Indonesia baku berarti bahasa dengan aturan atau standar bahasa Indonesia. Kalau kita menggunakan bahasa baku dalam berbahasa Indonesia, itu sama artinya dengan kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Nah, karena menggunakan standar atau ukuran yang sama atau tetap, maka bahasa baku tidak menimbulkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda. Jadi maksudnya, kalau kita menggunakan bahasa baku karena ukurannya sama atau tetap, maka digunakan oleh siapapun, dimanapun, tidak akan menimbulkan pemahaman atau penafsiran yang berbeda-beda. Nah, teks berita menggunakan bahasa baku. Kenapa seperti itu? Ya, ini karena berita tidak boleh menimbulkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda. Sebuah berita tidak boleh dipahami dengan pemahaman yang tidak sama. Karena itulah maka bahasa yang digunakan di dalam berita adalah bahasa baku. Bahasa yang memiliki aturan tetap sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Aturan tetap atau kebakuannya itu dari segi apa? Ya, yang pertama dari segi pilihan kata, kemudian dari segi tata bahasa atau tata kalimat, lalu dari segi tata ejaan dan tanda baca. Dari mana kita tahu bahwa pilihan kata yang kita gunakan itu benar? Berarti maksudnya merupakan kata berbahasa Indonesia. Ini bisa kita rujuk atau acuannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa apapun memiliki kamus. Kalau kata-kata yang kita gunakan ternyata terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti yang kita gunakan adalah bahasa baku bahasa Indonesia. Sebaliknya, kalau di sana tidak kita temukan, berarti itu bukan bahasa Indonesia. Mungkin bahasa daerah, mungkin bahasa luar negeri. Untuk tata bahasa atau tata kalimat, acuannya adalah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kemudian dari segi tata ejaan dan tanda baca, acuan kita adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, inilah pedoman kita untuk menentukan kebakuan bahasa Indonesia. Beberapa contoh bahasa baku dalam bahasa Indonesia, misalnya seperti ini. Perhatikan dengan baik, karena ini berkaitan dengan penulisan. Jadi perhatikan tulisannya. Di sini sudah diperlihatkan mana yang merupakan kata tidak baku, mana yang merupakan kata baku. Ya, bisa kita lihat antara lain karena, K-A-R-N-A. Ini merupakan kata tidak baku. Kata bakunya adalah karena, K-A-R-E-N-A. Nah, jadi kalau kalian menggunakan kata karena, nah, itu
bukan bahasa Indonesia. Yang baku adalah karena. Contoh yang lain, dari segi ejaan atau tata tulisnya, perhatikan dengan baik mana yang ejaan atau tata tulisnya salah, mana yang benar. Yang ejaan atau tata tulisnya benar, berarti itulah yang merupakan kata atau bahasa baku bahasa Indonesia. Ditulis di atas. Nah, ini berbeda. Pada kata ditulis, di itu merupakan awalan. Maka penulisannya disatukan dengan kata yang diawalinya. Yang diawalinya adalah tulis. Di atas, penggunaan di pada kata di atas itu bukan awalan, tapi kata depan. Maka penulisannya tidak disatukan, tidak dirangkai. Berikutnya penulisan nama. Ya, Ki Hajar Dewantara. Untuk menuliskan nama, setiap kata di dalam nama diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Selanjutnya, penggunaan kalimat langsung. Nah, di dalam teks berita kita temukan bagian-bagian tertentu yang merupakan kalimat langsung. Contoh seperti ini. Misalnya, teks berita dengan judul Relawan Vaksin COVID-19 dilarang keluar Bandung selama penelitian. Ya, perhatikan dengan baik. Ini teks beritanya. Berita ini terdiri atas 3 paragraf. Penggunaan kalimat langsung kita temukan di dalam paragraf kedua. Nah, kenapa di dalam teks berita kita temukan penggunaan kalimat langsung? Sebuah berita itu berisi fakta. Fakta itu harus sesuai dengan kenyataan. Nah, supaya meyakinkan bahwa yang ditulis di dalam berita itu berasal dari sumber informasi atau narasumber yang benar, maka bagian-bagian tertentu di dalam berita ada yang dituliskan dalam bentuk kalimat langsung. Kalimat yang merupakan kutipan. Ya, kutipan perkataan narasumber secara utuh. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Nah, kita ingat kembali ciri kalimat langsung seperti apa. Ini sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Kita ingat kembali bahwa kalimat langsung itu merupakan kalimat yang langsung diucapkan oleh seseorang atau kutipan langsung dari pembicara. Jadi kalau kalian mendengar kalimat yang langsung disampaikan oleh orang yang mengatakannya, itulah kalimat langsung. Kalau kita tuliskan, maka kalimat langsung memiliki penanda seperti ini. Isi ucapan atau kutipannya dituliskan di antara tanda kutip ganda, tanda kutip 2. Sebelum atau sesudah kutipan bisa diikuti dengan pernyataan pengiring.
Ya, pernyataan pengiring itu pernyataan yang mengucapkan. Huruf pertama pada petikan langsung ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Penanda berikut, bagian pengiring dan bagian kutipan langsung dipisah dengan tanda baca koma. Pola kalimat langsung bisa pengiring kemudian kutipan, bisa juga kutipan lalu pengiring, atau kutipan pengiring kutipan. I know I was always repping on my whole life. Ini contoh kalimat langsung. Aldo berkata, "Hari ini panas sekali." Nah, perhatikan dengan baik bagaimana cara menuliskannya. Aldo berkata, berarti yang mengatakan Aldo. Nah, bagian inilah yang dinamakan pengiring. Hari ini panas sekali. Nah, ini kata-kata yang diucapkan oleh Aldo. Nah, bagian yang memuat isi ucapan itulah yang disebut dengan bagian kutipan. Sehingga kalimat langsung ini menggunakan pola pengiring kemudian kutipan. Bisa juga sebaliknya. Hari ini panas sekali, kata Aldo. Nah, berarti kutipan kemudian pengiring. Atau gabungan dari keduanya. Hari ini panas sekali, kata Aldo. Saya dehidrasi. Apa itu dehidrasi? Iya, benar. Kekurangan cairan. Nah, ini polanya berarti hari ini panas sekali. Nah, ini isi kata-kata yang diucapkan. Siapa yang mengucapkan? Aldo. Setelah mengucapkan hari ini panas sekali, diteruskan dengan ucapan berikutnya, yaitu saya dehidrasi. Sehingga kalimat langsung ini memiliki pola kutipan, pengiring, kutipan. Nah, ini polanya. Baik, itulah tadi kalimat langsung. Di dalam teks berita juga kita temukan penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi itu kata hubung. Ya, kata yang menghubungkan bagian kalimat dengan bagian kalimat berikutnya, atau bisa juga menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang selanjutnya. Konjungsi bahwa. Nah, contoh ini kalimat yang menggunakan konjungsi bahwa. Aldo mengatakan bahwa hari ini panas sekali. Nah, di sini kita lihat penggunaan konjungsi bahwa. Nah, fungsi konjungsi bahwa yaitu penerang kata yang diikuti. Jadi konjungsi atau kata hubung bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikuti. Ya, maksudnya seperti apa? Demikian. Kembali kepada contoh yang tadi. Aldo mengatakan bahwa hari ini panas sekali. Aldo mengatakan. Itu kata yang diikuti. Kalau diikuti, berarti dia berada di depan. Pada saat kita menuliskan atau mengatakan Aldo mengatakan bahwa hari ini panas sekali,
bagian kalimat yang ada di depan, berarti Aldo mengatakan. Maka bagian inilah yang disebut dengan kata yang diikuti. Lalu mana yang mengikuti? Yang mengikuti, hari ini panas sekali. Yang namanya mengikuti berarti di belakang, berada setelah yang diikuti. Apa fungsi dari hari ini panas sekali? Nah, ini memberikan keterangan, menjelaskan. Aldo mengatakan apa? Nah, hari ini panas sekali. Nah, itu yang dimaksud bahwa konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikuti. Nah, akibat penggunaan konjungsi bahwa akan membuat ragam kalimat menjadi berubah. Yang tadinya kalimat langsung berubah menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, Aldo berkata, hari ini panas sekali. Ini jelas kalimat langsung. Nah, lihat penandanya. Isi perkataan hari ini panas sekali ditulis di antara tanda kutip ganda. Nah, kalau di dalam kalimat Aldo berkata hari ini panas sekali, kita gunakan konjungsi bahwa, maka kalimatnya menjadi Aldo mengatakan bahwa hari ini panas sekali. Nah, kalau kalimatnya Aldo mengatakan bahwa hari ini panas sekali, yang mengatakan seperti ini jelas bukan Aldo. Yang menyampaikan kalimat, Aldo mengatakan bahwa hari ini panas sekali, itu pasti bukan Aldo, tapi orang lain. Nah, karena yang menyampaikannya orang lain, maka disebut kalimat tidak langsung. Hari ini panas sekali, kata Aldo, saya dehidrasi. Kalau di sana digunakan konjungsi bahwa, maka menjadi Aldo mengatakan bahwa hari ini panas sekali sehingga ia dehidrasi. Jadi, akibat penggunaan konjungsi bahwa, maka yang tadinya kalimat langsung akan menjadi kalimat tidak langsung. Yang tadinya disampaikan langsung oleh orang yang mengatakannya, menjadi disampaikan oleh orang lain. Orang lain yang mendengar perkataan Aldo, atau orang ketiganya. Jadi kalimat tidak langsung itu merupakan kalimat yang disampaikan oleh orang ketiga, bukan diucapkan sendiri oleh pelakunya. Karena itulah yang tadinya menggunakan kata ganti saya atau aku, ketika menjadi kalimat tidak langsung berubah menjadi ia atau dia. Ia atau dia adalah kata ganti orang ketiga. Saya, aku itu merupakan kata ganti orang pertama. Selanjutnya, di dalam teks berita juga kita temukan penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see. Contoh kalimat yang menggunakan fungsi keterangan waktu dan fungsi keterangan tempat. Sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, terjadi kebakaran hebat di Jagakarsa. Nah, mana yang menunjukkan waktu?
Iya, sekitar pukul 7.30. Mana yang menunjukkan tempat? Benar, di Jagakarsa. Ya, jadi ini yang menggunakan fungsi keterangan waktu. Ini yang menggunakan fungsi keterangan tempat. Contoh yang lain. Sebagian besar lahan pertanian di Gunung Kidul dilanda kekeringan pada saat musim kemarau panjang. Mana yang menunjukkan keterangan waktu? Ini. Mana yang menunjukkan penggunaan keterangan tempat? Tentu saja ini. Nah, apa itu fungsi keterangan waktu dan fungsi keterangan tempat? Ya, seperti ini. Jadi, fungsi keterangan waktu merupakan bagian kalimat yang menjelaskan atau memberi keterangan tentang waktu atau saat terjadi peristiwa. Biasanya ditandai dengan penggunaan penunjuk waktu. Misalnya saat, ketika, tak kala. Atau ditandai dengan penggunaan kata depan penunjuk waktu. Nah, kata depan penunjuk waktu yaitu pada. Ya, baik. Jadi kalau di dalam kalimat ternyata di sana kita temukan penggunaan kata saat. Misalnya, saat ini saya sedang BDR. Nah, berarti saat ini merupakan fungsi keterangan waktu. Atau ditandai dengan penggunaan kata depan. Kata depan banyak jenisnya. Ada kata depan pada. Nah, kata depan pada ini dipakai untuk penunjuk waktu. Sedangkan fungsi keterangan tempat merupakan bagian kalimat yang menjelaskan atau memberi keterangan tentang tempat atau lokasi terjadi peristiwa. Ya. Jadi bagian kalimat yang menjelaskan atau memberi keterangan tentang tempat. Di dalam teks berita berarti tempat atau lokasi terjadinya peristiwa. Ya, kalau fungsi keterangan tempat lebih gampang lagi untuk kita tandai. Karena fungsi keterangan tempat pasti akan didahului dengan penggunaan kata depan penunjuk tempat. Apa saja kata depan penunjuk tempat? Ya, di Jakarta pasti menunjukkan tempat. Ke Jakarta. Dari Jakarta. Ya, jadi kalau kita mengatakan di suatu hari itu tidak tepat karena di menunjukkan tempat. Kalau suatu hari itu waktu. Nah, yang benar adalah pada suatu hari. Buang sampah pada tempatnya. Kurang tepat. Kenapa? Pada itu bukan menunjukkan tempat, tapi menunjukkan waktu. Jadi yang tepat, buang sampah di tempatnya. Atau buang sampah ke tempatnya. Ya, baik, inilah fungsi keterangan waktu dan fungsi keterangan tempat. Selanjutnya, penggunaan konjungsi temporal dan kronologis. Temporal berkaitan dengan waktu. Kronologis berarti urut-urutan. Sehingga singkatnya yang dinamakan konjungsi temporal dan kronologis yaitu konjungsi
yang menyatakan hubungan urutan waktu terjadinya peristiwa. Nah, ini contoh bagian dari teks berita yang kita temukan adanya penggunaan konjungsi temporal dan kronologis. Menurut salah seorang saksi, awalnya ia hanya melihat percikan api di atap sebuah rumah. Setelah itu terdengarlah ledakan hebat. Kemudian dalam waktu singkat, api sudah membesar, membakar seluruh rumah beserta isinya. Ia pun panik, lalu segera berteriak, "Kebakaran! Kebakaran! Kebakaran!" Mana kata hubung atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu? Tentu saja ini. Awalnya sama saja dengan mula-mula. Nah, mengapa di dalam teks berita kita temukan penggunaan konjungsi temporal dan kronologis? Ya, tentu saja ini terjadi karena kita ingat bahwa isi teks berita merupakan jawaban pertanyaan tentang kapan peristiwa itu terjadi dan bagaimana kejadiannya. Ya, penggunaan konjungsi temporal dan kronologis yang lain dalam teks yang tadi, setelah itu, kemudian, lalu, yang termasuk konjungsi temporal dan kronologis antara lain sejak, awalnya, mula-mula, kemudian, lalu, lantas, setelah, akhirnya. Ya, selanjutnya penggunaan kata kerja mental. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina. Kerja mental. Kata kerja mental. Kata kerja, kata yang menunjukkan apa yang dilakukan, menunjukkan pekerjaan. Mental itu berarti batinnya, sesuatu yang ada di dalam batin atau di dalam jiwa atau di dalam pikiran. Nah, karena ada di dalam batin berarti belum berwujud. Ya, itu mental. Maka yang namanya kata kerja mental, ya gambarannya seperti itu. Ya, kata kerja mental merupakan kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Ya, kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Jadi ini kata kerja yang belum diwujudkan, masih ada di dalam pikiran. Ya, misalnya diduga. Yang namanya diduga berarti belum terjadi. Diperkirakan, dimungkinkan, memikirkan, membayangkan, berasumsi. Berasumsi itu mengira-ira. Berpraduga, sama mengira-ira juga. Berkesimpulan, beranalogi. Contoh penggunaan kata kerja mental. Kebakaran diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Nah, berdasarkan hasil olah TKP, polisi berpraduga bahwa kecelakaan maut terjadi akibat rem blong. TKP itu singkatan dari tempat kejadian perkara. Warga Dayakolot membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Ya, Dayakolot ini salah satu tempat di Jawa Barat yang sering kali atau bukan hampir, malah tiap tahun dilanda banjir. Baik,
Ini kata kerja mental yang digunakan di dalam 3 kalimat tersebut. Iya, baik. Itulah kaidah kebahasaan yang kita temukan di dalam teks berita. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita cukupkan sampai di sini tentang kaidah kebahasaan teks berita. Jangan lupa nanti di GCR di Google Classroom kalian lihat di sana ada LKPD yang harus kalian laksanakan. Demikianlah belajar menyenangkan kita hari ini walaupun masih belajar dari rumah. Kita ketemu lagi pada pembelajaran tentang teks berita untuk topik yang berikutnya. Sekian, kita akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, dan tetap semangat. Yang mengenang cinta lebih dari sekarang.